Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik, ikhwan sekalian, pada kesempatan yang baik ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar, masih pada bab yang pertama pada kitabus shalah, yaitu kita sudah bahas ya sebelumnya fi ta'rifis shalah, definisi salat, apa itu pengertian salat baik secara lughah maupun secara istilah syar'an. Kemudian juga kita sudah menjelaskan pada pertemuan yang lalu yaitu fadluha, keutamaan daripada salat 5 waktu. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga ikhwan sekalian, yaitu wa wujubiha, dan dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya salat 5 waktu. Kata muallif di sini, wa fardiyatuha, dan difarduhkannya atau diwajibkannya salat 5 waktu, ma'lumatan bil kitab, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya bil kitab, yaitu terdapat di dalam Al-Quran, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Was sunnah, begitupun dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ijma', dan berdasarkan kesepakatan dari para ulama. Seluruh ulama sepakat, tidak ada silang pendapat dalam masalah ini, akan wajibnya salat 5 waktu bagi setiap muslim. Bahkan dia ikhwan sekalian termasuk al-ma'lum minad dini bid-darurah, ya. Perkara-perkara utama, perkara-perkara pokok yang wajib, yang harus diketahui oleh setiap muslim. Sehingga ikhwan sekalian, kalau ada dari kaum muslimin yang tidak paham, yang tidak mengerti, yang tidak mengetahui bahwa salat 5 waktu itu adalah kewajiban bagi dia, maka sungguh ini seorang muslim ini dia adalah keterlaluan, orang yang sangat betul-betul dia jahil, ya. Seorang muslim yang sangat bodoh dengan agamanya kalau dia tidak mengerti bahwa salat 5 waktu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, bahkan kewajiban bagi dirinya sendiri. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Fi ayatin katsiran min kitabillah, dan ayat-ayat yang semisal dengan di atas, yaitu dengan lafaz wa aqimus shalah, dirikanlah salat, itu banyak ayat-ayat yang semisal dengan yang kita sebutkan ini yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul li'ibadiyalladzina amanu, katakanlah kepada hamba-hamba kami yang beriman, yuqimus shalah, untuk mereka itu mendirikan salat, untuk mereka mengerjakan salat. Kemudian ikhwan sekalian, wa minas sunnah, kata muallif di sini bahwasanya adapun dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya salat 5 waktu berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di sini disebutkan haditsul Mi'raj, yaitu tentang hadis Mi'raj, yaitu perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Isra dan Mi'raj. Hiya khamsun wa hiya khamsuna, yang diwajibkan itu 5, tapi pahalanya sama dengan 50 kali seseorang melaksanakan sholat. Kita ketahui bersama bahwasanya pertama kali Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat ini kepada nabinya ketika dipanggil dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Nabi pertama kali menerima perintah sholat ini dengan jumlah 50 kali dalam sehari semalam. Begitu Nabi turun berjumpa dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa alaihissalam bertanya, apa yang diperintahkan Allah? Maka Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya
diperintahkan sholat 50 kali. Maka Nabi Musa, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup karena saya sudah mencobanya kepada Bani Israel dan mereka tidak sanggup. Maka kemudian Nabi diperintahkan oleh Nabi Musa untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi terus meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tinggal 5 waktu. Dan di saat itu Nabi Musa mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta lagi keringanan kepada Allah. Namun kata Nabi, saya sudah malu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala terus meminta keringanan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hiya khamsun wa hiya khamsuna. Diperintahkan, diwajibkan 5, tapi jika dilakukan maka itu pahalanya sama dengan 50 kali solat apabila dikerjakan seorang muslim. Maka ikhwan sekalian, kalau kita seandainya melaksanakan satu solat duhur, maka itu sama saja dengan kita melaksanakan solat duhur sebanyak 10 kali. Solat maghrib sebanyak 10 kali solat maghrib. Maka sampai 5 solat yang kita kerjakan, maka itu dihitung sama dengan kita melakukan solat sebanyak 50 kali. Ini ikhwan sekalian. Kemudian hadis yang lainnya yang dibawakan oleh penulis mu'alif di sini, wa fi sahihain, dan terdapat dalam as-sahihain, maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman sa'alahu an syara'il Islam, tentang seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an syara'il Islam, tentang syariat-syariat Islam. Ya. Khamsun salawatu fil yaumi wa lailatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukup bagimu untuk melakukan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Maka itu telah cukup bagimu. Qala sa'il, maka para sahabat ini yang bertanya ini kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal alayya ghairuhunna, apakah hanya itu ya Rasulullah? Tidak adakah perkara yang wajib yang lainnya? Maksudnya hanyakah 5 kali dalam sehari semalam ini wahai Rasulullah? Apakah tidak ada tambahan bagiku selain 5 kali dalam sehari semalam dari salat wajib ini? Qala, maka Nabi SAW bersabda, lah, tidak ada. Hanya 5 waktu saja yang diwajibkan untuk kamu. Illa an tatawwa'a, kecuali jika kamu ingin melaksanakan sholat-sholat sunnah. Ya. Kecuali jika engkau akan melaksanakan sholat-sholat sunnah. Wa tajibus sholat, maka diwajibkan sholat ini alal muslim, bagi setiap muslim balik yang telah dewasa. Ya. Jadi kalau dia merasa dirinya sudah dewasa, bukan lagi anak-anak kecil, maka dia wajib sholat. Ya. Al-aqil, kemudian diwajibkan bagi orang yang berakal. Jadi kalau dia merasa selama akalnya masih sehat, dia ini bukan orang gila, dia masih waras, maka dia wajib sholat. Dia wajib sholat, karena hanya orang gila yang tidak diwajibkan sholat. Fala tajibu 'alal kafir, begitupun tidak diwajibkan bagi orang-orang kafir. Ya, maka bisa dipahami bahwasanya kalau dia mengaku dirinya bukan orang kafir, dia mengaku dirinya sebagai seorang muslim, maka dia wajib sholat. Sehingga juga bisa dipahami bahwasanya orang yang meninggalkan sholat berarti dia adalah orang kafir, karena hanya orang kafir yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Gitu ya ikhwan sekalian. Wala sagirin, begitupun tidak diwajibkan bagi anak kecil. Walal majnun, bagi orang yang gila yang tidak sehat akalnya. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasah, penah telah diangkat dari 3 golongan manusia. Yang pertama, anin na'imin hatta yastaiqidha, dari seorang yang tidur sampai dia terbangun. Wa anil majnuni hatta yufiqah, dari seorang yang gila yang tidak sehat akalnya, hatta yufiqah, sampai kembali sehat akalnya, dia sampai sembuh dari gilahnya. Wa anis sagirin hatta yablugha, dan dari anak-anak kecil
sampai dia tumbuh menjadi seorang yang dewasa. Walakin akan tetapi yu'maru bihal aulad litamami sa'bi sinina, tetapi diperintahkan kepada anak-anak kecil ya, yang sudah mencapai usia sempurna 7 tahun. Jadi kalau kita punya anak-anak yang sudah berusia sempurna 7 tahun, maka mereka diperintahkan untuk diajarkan melaksanakan sholat 5 waktu. Wa yadribuna atau wa yudrabuna ala tarkiha li 10, dan pukullah mereka ala tarkiha jika mereka meninggalkannya li 10 ketika mereka berusia 10 tahun ya. Nabi memerintahkan kita untuk memukul anak-anak kita ketika mereka meninggalkan salat dan mereka sudah berusia 10 tahun. Tentunya pukulan yang dimaksud di sini adalah pukulan yang sifatnya mendidik, bukan kita memukul mereka sebagai seorang musuh atau kita sedang memukul lawan ya sampai mencederai daripada mereka, bukan yang seperti itu yang dimaksud. Tapi pukulan di sini adalah untuk memberikan pelajaran kepada mereka bahwasanya kalau mereka meninggalkan sholat maka mereka diberikan hukuman yang sifatnya mendidik agar mereka mau perhatian terhadap kewajiban sholat 5 waktu ini, ikhwan sekalian. Faman jahadaha, dan maka barang siapa yang jahadaha, mengingkari satu saja kewajiban sholat ya. Dia mengingkari sebagian atau seluruhnya. Misalnya dia menganggap bahwasanya sholat yang wajib itu cuma 3 waktu misalnya, bukan 5 waktu dalam sehari semalam. Atau dia mengatakan bahwa cuma 4 waktu saja, bukan 5 waktu. Atau bahkan faman jahada, dia mengingkari seluruhnya. Au tarakaha, atau dia meninggalkannya sebagian atau seluruhnya. Faqad kafarah, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Faqad kafarah, dia telah kafir, keluar dari Islam. Maka ikhwan sekalian, seluruh hukum-hukum yang berlaku kepada orang-orang kafir itu berlaku kepada dia. Di antara hukum yang berlaku kepada orang kafir itu apa? Yaitu kalau orang kafir meninggal, salah satunya tidak boleh disolatkan, jenazahnya tidak boleh disolatkan, tidak boleh didoakan ya, seperti itu. Karena memang Islam melarang kita untuk menyolatkan jenazah orang kafir, orang yang telah murtad, keluar dari Islam. Maka di sini kata penulis wartadda an dinil Islam, karena orang ini telah murtad, keluar dari agama Islam. Dia mengingkari kewajiban sholat, kemudian dia meninggalkan sholat, baik dia mengingkarinya sebagian atau seluruhnya, baik dia meninggalkan sebagian atau seluruhnya, dia telah kafir. Wartadda an dinil Islam, telah keluar dari Islam. Namun nanti ada perinciannya terkait dengan meninggalkan sebagian dan seluruhnya. Ini nanti akan lebih rinci lagi ya. Karena ada sebagian ulama mengatakan mereka hanyalah fasik, bukan kafir. Ya, ini orang yang bolong-bolong di dalam sholatnya ya. Kadang sholat, kadang tidak, itu ada silang pendapat di tengah-tengah para ulama terkait dengan hal ini. Insyaallah nanti kita akan membahasnya pada bab-bab yang akan datang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdil ladzi bainana wa bainahumus shalah, perjanjian kami dengan mereka, yaitu orang-orang kafir. Jadi perjanjian kita kaum muslimin dengan mereka orang-orang kafir adalah as-shalah. Maksudnya pemisahnya yaitu adalah salat. Faman tarakaha, maka barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafarah, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Maka ini kawan sekalian yang kita bisa jelaskan pada pertemuan kita kali ini, dan insyaallah kita akan melanjutkan pada al-babus saniyah, bab yang kedua, yaitu al-adzan wal iqamat, hukum-hukum seputar azan dan iqamat, wa fihi masailah, dan permasalahan-permasalahannya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.